Kalau sampai mereka bad mood, mereka nggak lagi jadi penolong, tapi jadi iseng dan nyebelin banget. Secara umum, kobold ini digambarin sebagai makhluk yang mempunyai niat yang baik, tapi mereka sembunyinya pendek nih. Guys, pada nonton Harry Potter nggak nih? Kalau nonton, pasti tahu dong ada house elf yang namanya Dobby. Scene ikonik dia tuh yang di Dobby is free. Oke, Dobby ini menurut Mbak M pribadi terinspirasi dari makhluk legenda dari Jerman, namanya kobold. Dalam cerita rakyat Jerman, kobold ini merupakan roh yang hidup di tengah-tengah manusia. Mereka biasanya iseng, tapi sebenarnya helpful. Soalnya, mereka biasa ngebantu ngerjain pekerjaan rumah tangga dan hal lainnya. Secara umum, kobold ini digambarin sebagai makhluk yang mempunyai niat yang baik, tapi mereka sembunyinya pendek nih. Jadi jangan bikin mereka marah atau bad mood. Kobold sendiri juga umumnya nggak kelihatan, tapi digambarin punya bentuk yang kecil nih, tingginya sekitar 60-90 cm dan punya telinga yang runcing. Sih, mirip Dobby kan? Kobold merupakan roh yang hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya dan juga dikenal dengan kemampuannya untuk berubah bentuk. Kalau berbentuk nih ya, dia tuh bisa tampil dalam bentuk manusia, api, maupun binatang. Kobold ini nggak terkenal cuma di Jerman nih. Dari legenda berbagai negara lain, ada juga, tapi namanya beda. Di Inggris, mereka dikenal dengan nama Brownies. Di Prancis, mereka dikenal dengan nama Goblins. Sedangkan di Belgia, mereka dikenal dengan nama Kabouters. Dan juga masih banyak lagi nama-nama lainnya. Yang menariknya, walaupun kobold ini terkenal merupakan legenda dari Jerman, aslinya kobold ini pertama kali datangnya bukan dari Jerman, tapi dari Yunani. Ada yang bilang kobold ini merupakan keturunan dari makhluk kuno Yunani bernama Kobalos. Makhluk yang dikenal suka iseng dan menipu. Baru deh nih, pada abad ke-13, kobold ini mulai tenar di Jerman. Bermula dari petani Jerman yang ngukir patung kobold di rumahnya. Kobold ini digambarinnya mirip dengan makhluk serupa yang ada di negara Eropa lain juga. Contohnya kayak goblin ataupun kurcaci. Kalau dilihat-lihat emang mirip sih ya. Kayak goblin di Gringotts gitu kan, penampakannya agak-agak mirip kobold juga, ya kan? Nah, kobold sendiri ternyata terbagi jadi 3 jenis. Semuanya niatnya baik dan task oriented. Cuman, mereka itu sebenarnya jarang banget terlihat. Gara-gara mereka ini nyelesain pekerjaannya atau tasknya ini secara invincible. Kobold pertama dan paling terkenal adalah kobold rumah tangga. Mereka biasanya bakal milih sendiri keluarga yang rumahnya mau mereka tempatin. Dan pada malam hari, saat semua penghuni terlelap, mereka bakal melakukan pekerjaan rumah tangga itu. Kobold rumah tangga biasanya mengenakan pakaian petani. Biasanya juga nih, mereka tuh bakal ngasih tanda keberadaannya ke pemilik rumah dengan cara mereka naruh kotoran semacam debu ataupun tanah ke dalam susu. Dan juga kasih debu gergaji ke bagian rumah yang bersih. Ini tujuannya tuh buat menguji tuannya. Kayak, kira-kira tuannya paham gak sih dan tahu gak sih layanan ditawarin sama kobold ini atau sebenarnya tuh mereka gak tahu? Kalau tuannya cerdas, mereka bakal ngebiarin debu gergajinya dan bakalan minum susu yang udah kotor itu. Ini buat ngasih sinyal ke kobold kalau mereka mau terima bantuan dari kobold dan bakalan ngehargain si kobold dengan cara membagi makan malamnya. Dari situlah si kobold akan mulai melayani tuannya sampai garis keturunan tuan yang terakhir atau sampai kobold merasa terhina oleh mereka. Kobold yang kedua digambarkan dari cerita rakyat di tahun 1500-an, yaitu kobold di pertambangan. Mereka biasa digambarin berkurang lebih kecil dari manusia, mudah terpancing emosinya juga nih. Penampilannya konon juga disebut buruk rupa, bungkuk, dan mengenakan pakaian penambang. Kobold ini tinggal di bawah tanah dan ngehabisin hari-harinya buat nambang logam-logam atau mineral yang ada. Walaupun lebih nggak friendly, legenda bilang mereka ini lebih tertarik dengan apa yang mereka temuin daripada hal lainnya. Dan biasanya tuh acuh nggak acuh nih dengan manusia. Terus, saking cerita tentang kobold ini udah tertanam di alam bawah sadar manusia, para penambang mutusin buat namain salah satu mineral yang mereka temukan dengan nama makhluk ini. Guess what? Yes, kobalt. Ini konon berasal dari kobold. Karena para penambang nyalahin kobold atas efek beracun dari si kobalt yang nyemarin mineral lainnya yang mereka tambang. Last but not least, kobold yang paling gak populer yaitu kobold laut, disebut juga Klauberterman. Sesuai namanya, mereka tinggal di kapal-kapal dan nawarin jasa kepada para kapten maupun kru kapal. Outfitnya juga tentunya matching. Mereka pakai pakaian pelaut dan juga bawa-bawa pipa rokok nih. Kobold ini biasanya bekerja untuk menjaga kondisi kapal biar nggak sampai tenggelam. Tapi kalau sampai amit-amit kapal tetap tenggelam, ya kobold laut ini bakalan kabur demi nyelamatin dirinya dan ninggalin para manusia di kapal itu aja. That's why dibilang,
Kalau kamu ngeliat kobold di kapal, itu pertanda buruk. Sampai dibilang juga nih, kalau kapten kapal ngeliat kobold sebelum dia belayar, mereka lebih baik tinggal daratan aja deh daripada mempertaruhkan nasibnya di laut. Ya, udah yang seperti Mbak Em mention di awal, kobold ini sebenarnya niatnya baik. Tapi bukan berarti jasanya cuma-cuma ya. Mereka mau ngebantu, tapi juga butuh apresiasi balik. Tapi simple kan? Nggak kasih makanan aja. Jangan sampai nyanyain kobold, soalnya kalau sampai mereka bad mood, mereka nggak lagi jadi penolong, tapi jadi iseng dan nyebelin banget. Contohnya nih, jerami yang nutupin atap rumah bisa ditarik sama mereka malam-malam. Jadi tuannya harus malam-malam benerin itu atap rumah. Kalau di kapal, mereka tuh bisa bikin tali dan juga layarnya kusut. Tapi ya sebenarnya mau mereka sampai marah atau bad mood, mereka tuh tetap dianggap nggak berbahaya guys. Soalnya yang dilakuin ini cuma keisengan-keisengan belaka. Gak ada niatan buat langsung nyakitin atau ngebahayain manusia. Dan seperti biasa, kobold di pop culture terkenal banget nget. FYI dulu nih, bentuk kobold di pop culture ini berbeda-beda loh ya. Bam sebutin beberapa kemunculan yang terkenal aja. Contohnya kobold ini ada di tabletop game yang super terkenal yaitu di Dungeons and Dragons. Terus di anime yang heboh banget, Dungeon Meshi. Di game ada di Ragnarok, Dota 2, Warcraft, Suikoden, dan lain sebagainya. Dan tentunya, gak lupa nih, Mbak M pakai teori sendiri nih ya. Dobby atau House Elf di Harry Potter ini based on kobold. Soalnya nih ya, ada disebutin juga sebenarnya kalau mau bikin kobold itu pergi, tinggal kasih bentuk pakaian apapun itu ke dia. Persis kan? Sama kayak House Elf di Harry Potter yang kalau dikasih pakaiannya, mereka jadi bebas. Ingat, Dobby itu free karena dikasih kaos kaki. Anyway, menurut kamu gimana? Kobold itu sebenarnya ada atau enggak? Terus, kalau misalnya ada, kamu pengen nggak sih sebenarnya punya kobold di rumah? Asal ya kamu jangan lupa kasih makan aja ke mereka. Seperti biasa, kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye! Dobby is free.